Cukup. Ini udah ngeplay kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wassalawatullahi wassalamuhu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فيا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، إخواني أعزني الله وإياكم أحبائي جميعا. Yang semoga Allah SWT berikan kemuliaan, yang Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan, dan semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan kepada kita kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua bisa terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan untuk istiqamah di atas sunnah di saat sunnah tak lagi menjadi sunnah di hadapan manusia, di saat sunnah mungkin tidak lagi diketahui oleh manusia, dan di saat sunnah mulai dibenci. Semoga Allah SWT tunjuki kita di jalan sunnah dan Allah istiqamahkan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, kelak kita di surga dikumpulkan bersama beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Hibbari a'azallahu wa iyyakum, para jemaah, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk kembali di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali bermajelis ilmu. Tidak ada yang menyebabkan kita duduk di majelis hari ini kecuali karena kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang menyebabkan kita di sini mempelajari sunnah beliau kecuali karena kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Bentuk cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahmu. Ini perintah Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan, ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan ikuti juga sunnah atau ajaran yang kelak akan diajarkan oleh khulafa'ur rasyidin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh pada sunnah yang beliau sampaikan dan pada metode memahami sunnah dari para sahabat radhiyallahu anhu. Maka tidak ada tanda cinta dan bukti cinta kita pada beliau kecuali dengan mengamalkan sunnahnya saja, dengan makna yang sangat jelas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil, amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fantahu, tinggalkan, jauhi. Maka konsep dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sekali lagi, tidak ada yang menyebabkan kita duduk di majelis ini kecuali kita ingin mempelajari tentang sunnah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keseharian Nabi. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita adab yang 10, yang mana malam hari ini kita sudah sampai kepada adab yang ke-6. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Bagaimana ritual sebelum tidurnya Nabi, posisi tidurnya Nabi, apa yang Nabi baca ketika sebelum dan bangun tidur. Ya ma'asyiral mu'minin, ya ahibbai jami'an. Mengamalkan sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan di sini adalah bukti kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini hendaknya kita mengetahui bahwa Nabi SAW telah usai menyampaikan syariatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini. Jamaah hadirin, yang disebut dengan sempurna itu tidak lagi butuh tambahan. Yang disebut sebagai sempurna itu tidak ada kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di closingnya ayat, Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah Subhanahu wa taala katakan, hari ini telah aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Yang namanya sempurna tidak perlu lagi ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Sudah selesai ulasannya. Semua telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, malamnya seperti siangnya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Hadirin, di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah kita hidup di atas agama Islam, dan kita hidup di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mendapatkan hidayah Islam, kita masih membutuhkan hidayah yang lain. Hidayah apa itu namanya? Hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita masuk ke dalam Islam kecuali dengan memahami syariat Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka satu-satunya agama yang sempurna dan Allah terima hanyalah agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk merasakan manisnya iman, tetap di atas Islam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang mana ini adalah tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab yang ke-6 dan adab yang ke-7. Kita akan membahas dua adab malam hari ini, adab ke-6 dan adab yang ke-7. Dengan tajuk tema tutup mulutmu. Mungkin di benak kita saat melihat judulnya ke arah mana? Tutup mulutmu. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asharah, buah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa waffaqahullah. Jadi malam hari ini kita akan membahas dua adab. Adab yang ke-6, adab bersin. Adab yang ke-7, adab menguap. Adab bersin ke-6, yang ke-7 adalah adab menguap. Mungkin terdengar remeh para jamaah, tapi ketahuilah bahwasanya saking sempurnanya Islam, perkara yang kita anggap remeh itu diajarkan. Saking sempurnanya Islam, perkara yang menurut kita tidak perlu lagi diajarkan itu disampaikan oleh Islam. Sampai bersin ada adabnya, menguap ada adabnya, dan kita akan lihat bagaimana Nabi SAW ketika bersin dan bagaimana Nabi SAW ketika menguap. Masya Allah, saudari mempraktekkan adab menguap tuh. Ada menguap di belakangnya. Masya Allah. Yang pakai masker aman, alhamdulillah. Nggak kelihatan ada menguap.
Baik ya ahibbai jami'an azanillahu wa iyyakum. Sebagai bentuk adab kita akan baca perkataan musannif, perkataan penulis di dalam kitab ini. Ba'da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif waffaqahullah, berkata penulis, as-sadis, adab yang keenam, idza 'atasta faghatti wajhaka bi yadik aw bi thawbik wa ahmadillah fa in shammataka ahadun faqala yarhamukallah faqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Cuma segitu baiknya jemaah. Itu adab yang keenam kata penulis. Kata penulis, idza 'atasta faghatti wajhak bi yadik aw bi thawbik. Kata penulis, kalau engkau bersin, faghatti wajhaka bi yadik, tutuplah wajahmu dengan kedua tanganmu atau dengan bajumu. Lalu beliau mengatakan wahmadillah, kemudian ucapkanlah alhamdulillah. Fa in syammataka ahadun, kalau seseorang ada yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, lalu ada yang mengatakan yarhamukallah, faqul, maka kamu katakanlah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu yang perlu sampaikan tentang adab bersih, dan kita akan jabarkan apa saja adab-adab bersih yang disampaikan oleh penulis. Tapi sebelum kita menjelaskan atau menjabarkannya, kita lanjutkan dulu ke adab yang ke-7. Tadi adab yang ke-6 tentang bersin, sekarang adab yang ke-7 kata penulis, as-sabi' ruddat tasa'uba mastata'ta wa amsik biyadika 'ala fik wa la taqul Kata penulis, ruddat tasa'uba mastata'ta, tutup, tolak ketika kalian sedang menguap semampu kalian. Wa amsik biyadika 'ala fik, dan tahan dengan tanganmu, tutup mulutmu ketika sedang menguap. Wa la taqul jangan sampai kita ketika menguap itu bebas langsung menguap gitu saja sampai terdengar Itu yang perlu sampaikan tentang adab menguap. Maka kita akan jabarkan tentang adab bersin terlebih dahulu. Ya hibbai jami'an, kata penulis, adab bersin itu ada 4. Adab bersin itu ada 4. Dan ini kita kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya siapa para jemaah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jangan sampai kita lebih mengetahui buku-buku yang umum dibandingkan kitab-kitab para ulama. Hendaknya kita mengenal kitab-kitab para ulama. Terlebih lagi kitab yang fenomenal seperti Riyadhus Shalihin. Jangan sampai kita tidak mengenalnya. Atau jangan sampai kita punya di rumah tapi cuma buat tempat tidurnya ayah. Sering sekali kita lihat di rumah-rumah kita punya banyak buku-buku tentang Islam, namun tidak pernah dibaca dan tidak ada manfaatnya buat kita. Sebagaimana keledai yang membawa buku namun tidak bisa membacanya, namun tidak mendapatkan manfaat darinya. Maka kalau kita memiliki kitab-kitab para ulama di rumah kita, ambil faedah dan ilmunya. Maka di sini kita ambil bab khusus tentang adab bersin di dalam Riyadhus Shalihin, yang mana beliau mengkhususkan babnya disebut sebagai bab istihbab tashmitil a'dis idza hamidallah ta'ala. Bab bersin dan bab menguap. Ini ada bab khusus kalau aku pengen baca nomor hadis 860-an ke atas. Jadi hadisnya 860 ke atas baru tuh ketemu adab bersin dan adab menguap. Apa adab yang pertama? Tadi disebutkan sama penulis. Adab ketika bersin yang pertama adalah tutup dengan tangan atau dengan bajumu. Jadi ketika bersin, bahkan penulis mengatakan tutup wajahmu. Tutup wajahmu. Dalam hal ini cukup kita tutup mulut kita dengan tangan atau dengan baju kita. Dan sekarang kita pakai masker, alhamdulillah. Pertanyaannya, jemaah, langsung saja to the point. Kalau pakai masker, perlu tutup mulut kita atau tidak? Kita udah pakai masker nih, bersin, nguap, perlu tutup mulut lagi? Perlu atau tidak? Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak. Ini masya Allah, ikhtilaf para ulama. Ada yang bilang tutup, ada yang bilang tidak. Ya.
Kalau kita pakai masker, artinya kita sudah menutup mulut kita. Maka sebagai isyarat, tidak perlu lagi menutup dengan tangan. Ya, karena kita sudah menutupnya, kan Nabi SAW katakan tutup, dan kita sudah menutupnya. Makanya kalau sudah pakai masker, alhamdulillah. Atau boleh juga kalau kita pengen mengamalkan sunnah Nabi meskipun pakai masker, tutup saja gak apa-apa. Dengan tangan kita, dengan niat, ya Allah saya pengen mengamalkan sunnah Nabi meskipun sudah ditutup pakai masker, saya tutup lagi pakai tangan. Maka kata Nabi SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abu Hurairah, hadis dari Bukhari, sahih. Kata Nabi SAW, kana Rasulullah SAW idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafadha aw ghadda aw ghadda biha sawtahu syakka rawi rawahu Abu Dawud. Jadi kata Nabi SAW, Nabi kalau bersin itu menutup dengan tangannya atau dengan pakaiannya dan merendahkan suaranya. Ini yang kadang-kadang berlebihan di jamaah. Yang bersin di parkiran kedengeran sampai sini. Mungkin kita akan bilang, kan Anda gak bisa kontrol bersinnya gitu. Tapi kita bisa menahannya. Inilah pentingnya menutup mulut kita. Ini pentingnya kita menutup mulut kita. Dan Islam mengajarkan kita bahwa bersin itu nikmat. Bahkan ada dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci menguap. Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin ya, dan membenci menguap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasawub." Dalam riwayat lain, wa yakrahut tasawub. Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Siapa di antara kita yang langsung tahu kenapa Allah sukanya bersin dan benci menguap? Nanti ada secara medisnya dijelaskan. Disebut juga sama penulis, kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai bersin dibandingkan menguap. Ternyata bersin itu nikmat dan menguap itu adalah penyakit. Makanya Nabi SAW katakan, fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Kalau ada di antara kalian sedang menguap, dhahika minhu syaitan. Syaitan tertawa melihat kita. Apalagi nguapnya di majelis ilmu. Ya, antum menguap di majelis ilmu, syaitan terbahak-bahak di belakang kita. Kalau kita menguap di luar majelis ilmu saja, itu syaitan sudah menertawakan kita. Makanya Nabi SAW katakan, sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Kita kembali kepada adab. Ketika kita bersin, ini yang diajarkan. Anda akan coba praktekkan bagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini. Ketika kita bersin, kita disunahkan menutup mulut kita dengan kedua tangan, full, total, supaya tidak kemana-mana air liurnya dan menjadi penyakit bagi orang-orang yang ada di hadapan kita. Jadi full kita tutup. Sebagian para ulama mengatakan kalau tidak kedua tangan, maka gunakan tangan kiri saja. Kalau tidak kedua tangan, maka gunakan tangan kiri saja. Sebagian para ulama menjelaskan demikian. Kalau misalnya cukup dengan satu tangan, maka gunakan tangan kiri saja. Lalu adab yang kedua, yaitu ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Sebagaimana yang barusan disebutkan. Dan termasuk hak seorang mukmin ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Datang dari sabda Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu 6. Salah satunya adalah wa idza 'atasa fahamidallah. Ketika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaan Anda jamaah, ini antum harusnya sudah paham. Yang kita ucapkan alhamdulillah saja atau alhamdulillah rabbil alamin? Yang mana? Yang A atau B? A. Alhamdulillah saja. Berarti tidak boleh alhamdulillah rabbil alamin. Ayo. Atau alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Terus sampai terakhir 110 ayat surat Al-Kahf. Nabi SAW
ketika menyebutkan fahamidallah, hendaknya ia mengucapkan alhamdulillah, itu boleh alhamdulillah saja, boleh juga alhamdulillah rabbil alamin. Yang penting apa jemaah? Bersyukur. Yang penting itu bersyukur. Makanya tadi kita katakan bahwasanya bersin adalah nikmat, dan ketika diberi nikmat maka wajib bersyukur. Maka hendaknya ketika kita bersin yang kita ucapkan itu alhamdulillah, jangan yang lain. Alhamdulillah. Ya. Lalu yang ketiga nih adabnya sekarang. Ya, cukup ucapkan alhamdulillah, kita sudah paham insyaallah. Yang ketiga, yang mendengarkan ucapan alhamdulillah, artinya kita yang mendengarkan orang itu bersin, dan orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi yang katakan, ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka adab yang ketiga adalah hendaknya kita mengucapkan ya Alhamdulillah. Apa artinya ya Alhamdulillah? Ya Alhamdulillah apa artinya? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, memberikanmu rahmat, kasih sayang kepadamu. Kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Nah, ini bedakan Pak. Jadi kalau ada perempuan, ada istri misalnya sedang bersin, kita jangan yarhamukallah, tapi yarhamukillah. Kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Jemaah, kalau yang bersin orang kafir, apakah kita harus mengucapkan yarhamukallah kepada dia? Ini ada orang kafir bersin, udah itu mengucapkan alhamdulillah lagi deh. Ngomong lagi, ini ada ya, karena alhamdulillah sudah jadi bahasa umum sekarang. Ini dia mengucapkan alhamdulillah, lalu kita mengucapkan yarhamukallah atau tidak? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak, ada yang saya golput gitu ya. Kalau ada orang non-muslim bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kita tidak boleh mendoakannya yarhamukallah. Karena hukumnya mutlak, kita tidak boleh mendoakan mereka. Apalagi mendoakan rahmat Allah bagi mereka, nggak boleh. Ini ada kisah. Jadi di zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy tahu syariat ini, Pak. Lalu orang-orang Quraisy itu sengaja bersin di depan Nabi. Sengaja dibersin-bersini lalu bilang alhamdulillah supaya Nabi mendoakan dia. Apa kata Nabi SAW? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk. Jadi itu doanya Nabi. Itu doanya Nabi. Semoga Allah memberikanmu petunjuk. Maka kita tidak boleh mendoakan mereka kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Orang lagi sholat nih, bersin dia. Dia ngomong alhamdulillah. Kita yang di sampingnya ngomong yarhamukallah atau tidak? Ini orang bersin, alhamdulillah. Terus kita bilang yarhamukallah gitu, maka tidak boleh. Tapi orang yang sholat boleh tidak mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Jadi ketika kita bersin, jangan takut mengucapkan alhamdulillah karena tidak membatalkan sholat. Adapun orang yang di sampingnya jangan latah. Yarhamukallah, batal sholat Anda. Dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Batal kedua-duanya sholatnya ya. Maka dalam hal ini ketika sholat tidak boleh saling bersautan. Meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, tidak boleh dibalas yarhamukallah. Apa alasannya? Karena yarhamukallah tidak termasuk dalam bacaan sholat. Tidak boleh. Jadi ketika ada seseorang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, adab kita adalah mendoakan yarhamukallah. Hukumnya Pak, fardhu ain, wajib. Ada yang bersin alhamdulillah, kita wajib mengucapkan yarhamukallah. Makanya di antara hak seorang muslim adalah mendapatkan doa ini. Boleh dicatat Pak, doa yarhamukallah itu disebut sebagai tashmid. Tashmid pakai sya, terakhirnya ta, tashmid. Makanya Nabi SAW katakan wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Ketika ada yang bersin, maka bertashmidlah. Jadi ketika ditanya apa itu tashmid, tashmid adalah yarhamukallah. Yarhamukallah. Itu adalah tashmid. Kalau ada yang bersin lalu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mendoakan
yarhamukallah. Tidak perlu, Pak. Ini ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu kita doakan yarhamukallah. Enggak perlu. Karena kewajiban kita ketika dia mengucapkan alhamdulillah saja. Ya. Adab yang terakhir, Pak. Yang keempat, ketika yang bersin sudah mengucapkan alhamdulillah, lalu kita sahut yarhamukallah, maka hendaknya kita mendoakan dia kembali dengan doa seperti apa, Pak? Afwan, anak pernah ketemu sama orang ketika dia bersih lalu bilang alhamdulillah, lalu anak doakan yarhamukallah. Dia pengen nyaut balas doaannya, dia bilang ya Allah. Antum ngomong apa? Anak bilang balas, anak nggak tahu Ustaz jawabnya gimana. Ini kejadian di Jakarta, Pak. Anak nggak tahu jawabnya gimana. Ya dia apa Ustaz? Anak nggak tahu. Karena banyak orang yang cuma sekedar mendengar, tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Yang benar adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sekali lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya adalah semoga Allah senantiasa memberikanmu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Indahnya Islam. Ketika bersin saja saling mendoakan. Ketika bersin saja kita saling bersahut doa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Kana al-yahud yata'aqasuna inda Rasulillah. Tadi kisah yang Anda jelaskan. Ada seorang Yahudi di kalangan Quraisy yang sengaja bersin di hadapan Nabi SAW. Ya, lalu Nabi SAW katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Tapi ada juga jawaban lain yang boleh kita ucapkan ketika ada yang mendoakan kita yarhamukallah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika ada yang mendoakan yarhamukallah, kata beliau yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ana ulang, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Apa artinya? Semoga Allah juga merahmatimu dan mengampuni dosa-dosamu. Lebih indah doanya, Pak. Semoga Allah SWT memberikanmu rahmat dan mengampuni dosa-dosamu. Atau jawaban singkat versinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, yarhamuna wa yarhamukum. Yarhamuna wa yarhamukum. Ketika kita mendoakan yarhamukallah, kita boleh balas dengan 3 versi, Pak. 1, yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang kita biasa ucapkan. Versi kedua, versinya siapa barusan? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Oke, yang terakhir pendek saja. Versinya Ibnu Abbas yaitu yarhamuna wa yarhamukum. Yarhamuna wa yarhamukum. Mudah-mudahan bisa dihafal, dan kalau kesandung di luar gak hilang hafalannya ya, insyaallah. Dan anak harapkan doa-doa seperti ini tuh dibudayakan, Pak. Ketika ada yang bersihin, diamalkan sunnah Nabi SAW. Ini bukti kalau kita cinta kepada Nabi. Ini bukti kita cinta kepada Nabi SAW, mengikuti bagaimana Nabi SAW. Ya. Maka ketika ada orang yang bersihin, lalu didoakan yarhamukallah. Yarhamukallah disebut sebagai apa tadi, Pak? Tashmid, pakai shin, jangan salah. Beda artinya sama tasmid. Tashmid, pakai shin, tashmid. Kita. Nah, maka anak ulang tentang ada bersih secara singkat saja. Ketika kita bersih, hendaknya kita menutup dengan tangan atau dengan baju kita. Intinya tutup aja. Intinya tutup. Ya. Boleh juga ya kita tutup dengan tangan atau dengan baju kita atau dengan kain. Yang penting kita menutup mulut kita. Yang kedua, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Boleh alhamdulillah, boleh juga alhamdulillah rabbil alamin. Boleh. Kedua-duanya diperbolehkan. Yang berikutnya, ketika ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, tugas wajib kita adalah mendoakan dia, yarhamukallah. Apakah doa ini berlaku ketika kita di rumah dengar tetangga kita bersin? Apakah kita juga wajib mendoakan yarhamukallah kepadanya, Pak?
wajib apabila kita mendengar ucapan alhamdulillah. Jadi kalau bersihnya udah kencang, alhamdulillahnya juga ngodain lagi. Alhamdulillah gitu. Maka kita doakan yarhamukallah. Lalu ketika mendapatkan doa yarhamukallah, hendaknya kita membalas doanya dengan yarhamuna wa yarhamukum atau yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa-apa boleh diulang? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka itulah doa yang diajarkan Nabi SAW ketika bersin. Sekarang kita masuk ke adab menguap. Beres tentang adab bersin. Nanti terakhir kita akan ambil faedah versi ulama. Ada mengutip dalam sebuah kitab tentang ilmu kedokteran Islam, kenapa Allah lebih mencintai bersin dibandingkan menguap. Nanti ada penjelasannya insyaAllah. Sekarang kita masuk dulu ke adab menguap. Sebagaimana yang disebutkan sama penulis tadi, bahwasanya ketika kita menguap, ya, adabnya simpel saja. Satu, tutup mulut kita. Sama, tutup mulut kita. Tapi sekarang diperjelas sama penulis. Kalau nguap, nutupnya itu pakai punggung tangan. Jadi gini, bukan gini. Jadi kalau nguap nih, bukan seperti ini nutupnya, tapi gini. Para ulama menjelaskan bahwasanya boleh menutup dengan tangan kanan, tapi dianjurkan menutup dengan tangan kiri. Karena sekali lagi, setiap perkara-perkara yang mengeluarkan kotoran itu biasanya menggunakan kiri. Ini ada faedah, Pak. Kenapa ya, menutupnya dengan punggung tangan? Kok bukan gini? Ya, kalau pakai tangan kanan kita tutup begini, bisa jadi kotorannya masuk ke tangan kita yang kita gunakan untuk makan. Ini faedah Islam. Kalau kita gunakan tangan kiri dan begini, ini tangan bekas kotoran. Ya, maka tangan kiri itu tangan untuk membasuh kotoran. Maka bukan seperti ini versinya, tapi seperti ini. Jadi mari kita rubah bersama kalau selama ini kita salah. Yang Nabi SAW ajarkan itu kalau nguap seperti ini menutupnya dengan punggung tangan. Apakah boleh tidak menggunakan tangan, misalnya ditutup, ditahan gitu, kan biasa ya? Kita tutup itu tanpa membuka, maka jawabannya boleh juga. Intinya adalah menutup mulut kita. Sekali lagi disunahkan menggunakan tangan kiri dan punggungnya, jadi bukan versi depannya. Ya. Itu adab yang pertama. Tahan sekencang-kencangnya. Karena kata Nabi SAW ini menarik hadisnya. Kata Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Idza tasa'aba," dalam riwayat lain, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi fa inna asyaitana yadkhul." Kata Nabi SAW, kalau kalian menguap, tutup dengan tangan kalian. Karena pada saat menguap, syaitan masuk. Ya, jadi ketika menguap, syaitan masuk. Nah, kenapa kita itu ngerasa bahwasanya tubuh kita sering diganggu? Mungkin pas menguap gak pernah nutup, kan? Syaitan satu persatu masuk, ngumpul, gathering di dalam tubuh kita gara-gara menguap gak pernah ditutup. Maka tutup ketika nguap, karena syaitan masuk pada saat itu ke dalam mulut kita. Jadi adab yang pertama, tutup dengan alasan karena syaitan akan masuk. Antum jangan gambarkan gimana caranya syaitan masuk ke tubuh antum ketika nguap. Itu semua sudah ada jalannya di dalam doa itu. Tidak perlu dibayangkan bagaimana mereka masuk, dan itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Adab yang kedua adalah, yang pertama menutup, adab yang kedua adalah jangan tambahkan dengan suara keras seperti a yang dicontohkan penulis tadi. Kalau ditutup beres urusannya gitu. Ini masalahnya kalau dibuka nih, mangap gitu, masya Allah. Ya. Jangan sampai terdengar suara a kalau di nguap. Karena itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada bacaan khusus ketika nguap? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dasarnya dari Nabi SAW ketika nguap membaca bacaan khusus, atau tidak ada saut-sautannya seperti bersin. Jadi adabnya cuma tutup dan jangan sampai mengeluarkan suara yang keras seperti a. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Cuma 2, ada ngantuk. Ada ngantuk. Ada apa? Muak, ngantuk. Nah, sekarang kita akan lihat faedahnya. Kenapa Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul utas. Allah SWT mencintai bersin, wa yakrahut tasawuf, dan Allah membenci muak. Kenapa alasannya? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar pertama penjelasannya. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengutip seorang ulama namanya Al-Imam Al-Khattabi. Di dalam kitabnya Ibnu Hajar, dalam mensyarah hadis ini riwayat Muslim, beliau mengatakan makna cinta dan benci pada hadis yang disebutkan dikembalikan kepada sebabnya. Kenapa Allah bilang Allah cinta pada bersin dan Allah benci pada menguap? Itu karena sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu bahwa bersin terjadi karena badan yang kering dan pori-pori kulit terbuka. Ini versi medisnya. Dan tidak tercapainya rasa kenyang. Ini berbeda dengan orang yang menguap. Menguap terjadi karena badan yang kekenyangan dan badan terasa berat beraktivitas. Hal ini karena banyaknya makan. Bersin bisa menggerakkan orang untuk bisa beribadah, sedangkan menguap menjadikan orang malas beribadah. Ini faedahnya. Dijelaskan dalam Fathul Bari, bersin itu nikmat karena memang sudah pergerakan tubuh kita sunnatullah seperti itu. Tapi nguap, penyebab kita banyak nguap adalah banyak makan. Makanya yang sering nguap adalah orang-orang yang malas. Lihat para ulama, Pak. Para ulama melihat sebab kenapa Allah SWT mencintai dan membenci. Allah cinta karena sebabnya memang sunnatullah, itu nikmat. Dan kenapa Allah benci? Karena sebabnya yang bikin Allah benci. Gitu. Ya. Anda sekarang akan kutip dalam kitab yang luar biasa ini. Harapannya ini kitab diterjemahin sebenarnya, luar biasa sekali kitab ini. Namanya Al-Haqaiq At-Tibbiyah fil Islam. Hakikat-hakikat kesehatan dalam Islam. Hakikat-hakikat ilmu kedokteran di dalam Islam. Ini penjelasan versi medisnya, Pak. Para dokter di zaman sekarang, kata penulis, menguap adalah gejala yang menunjukkan bahwa otak dan tubuh orang tersebut membutuhkan oksigen dan nutrisi. Dan karena organ pernapasan kurang dalam menyuplai oksigen kepada otak dan tubuh. Dan hal ini terjadi ketika kita sedang kantuk atau pusing, lesu, dan orang yang sedang menghadapi kematian. Dan menguap adalah aktivitas menghirup udara melalui mulut dan buka mulut dengan cara biasa menarik nafas dalam-dalam. Anda akan simpulkan, ya. Bersin lawannya menguap. Ya. Maka ketika kita bersin, itu posisinya sedang mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi yang keluar dari ketika kita bersin adalah apa yang harusnya keluar dari tubuh kita. Makanya itu nikmat. Orang ketika nggak bisa bersin, justru tubuhnya banyak penyakitnya. Tapi ketika nguap, itu lawannya, bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya disebutkan oleh karena itu secara tabiat bersin datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat. Sebab padanya terdapat manfaat yang besar bagi tubuh. Dan menguap datang dari syaitan, sebab ia mendatangkan bahaya bagi tubuh. Dan atas setiap orang hendaklah memuji Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi ketika dia bersin, dan agar meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika dia sedang menguap. Maka kesimpulannya para jemaah, bahwa bersin adalah nikmat, menguap adalah gangguan syaitan. Lalu apakah kita bisa menolak menguap? Nggak bisa. Nggak bisa kita menolak menguap. Tapi yang bisa kita tolak adalah sebab-sebabnya. Makanya disebutkan di sini, ketika kita bersin hendaknya bersyukur karena itu nikmat, dan ketika kita menguap hendaknya meminta perlindungan kepada Allah karena itu gangguan syaitan. Baik. Kita ulang secara singkat saja tentang adab bersin dan adab menguap. Alhamdulillah pas waktunya. Adab bersin ada berapa tadi? 4. 1, menutup mulut menggunakan tangan atau
pakaian. Yang kedua, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga, bertasmid. Bagi siapa yang bersin atau yang mendengar? Yang mendengar, dengan syarat dia mengucapkan alhamdulillah dan di luar sholat. Nanti pas sholat ada bersin, tolong jangan diamalkan hadis ini. Jangan mentang-mentang Anda mengamalkan hadis yarhamukallah. La. Kalau sholat tidak boleh. Yang terakhir adalah membalas doa. Bagi yang bersin, membalas doa dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau yahdikumullah wa yuslihu balakum itu buat umum, buat laki-laki, buat perempuan sama, karena bentuknya jamak. Jadi tidak perlu diganti. Gak perlu yahdikallah, yahdikillah, gak perlu. Cukup yahdikumullah wa yuslihu balakum. Cukup. Baik, adab menguap cuma berapa? 2. 1, menahan, menutup mulut kita, karena pada saat itu syaitan masuk. Yang kedua, jangan mengeluarkan suara keras. Itu saja yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat kita bersin dan menguap. Yang berat bukan teorinya, tapi yang berat adalah pengaplikasiannya, pengamalannya. Sudah belajar, sudah tahu, sudah paham, tapi kadang nggak diamalkan. Kadang lagi bersin aja, nggak bilang alhamdulillah, nggak ngedoain juga. Lagi nguap ya nguap aja, gitu bebas. Apalagi dalam sholat, kadang-kadang kalau nguap tuh masya Allah tuh lalat 10 Pak. Ini sering, kadang-kadang anak agak risih kalau sebelah gitu tiba-tiba nguap dan tutup mulut, kan risih Pak. Ya. Udah tahu syaitan masuk, dibiarkan ahlan wa sahlan masuk saja gitu. Soal-soal. Maka kita harus menghalangi pintu masuknya syaitan. Begitu juga bersih. Jadi dalam sholat, satu-satunya atau penyebab yang membolehkan kita menutup mulut adalah bersin dan menguap. Kan kata Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya pada saat sholat. Kalau bersin gimana? Tutup. Kalau menguap gimana? Tutup. Ini menjadi dalil bahwasanya di masa-masa kita menggunakan masker, sah tidak sholatnya? Sah, karena ada sebabnya. Sebagaimana sebab kita menutup mulut pada saat bersin, pada saat batuk, pada saat menguap, maka sholat kita diterima ketika kita menutup mulut kita dalam keadaan yang mengharuskan kita menutupnya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bisa mendatangkan manfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan semoga jemaah, Anda hanya ingin mengingatkan, mari kenali sunnah, mari amalkan sunnah sehari-hari. Jadi kalau antum pengen tanya cinta kepada Nabi itu gimana? Sunnah jemaah, amalkan sunnah beres. Gak usah yang lain-lainnya. Cukup kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, berarti kita cinta kepada dia. Cinta kepada Nabi berarti cinta kepada Allah. Dengan apa caranya? Mengikuti Nabi, beres. Gak usah ribet, gak usah kreatif. Cukup menjalankan sunnah yang telah ada dari Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well,